Cepatlah pulang, Prang. Dengan sangat marah, Patricia melemparkan sepatu ke arah cermin riasnya. Darahnya seperti mendidih setelah mendapat kabar kalau orang yang dia suruh untuk membunuh Elia hilang tak berbekas. Patricia sangat tahu kalau itu pasti perbuatannya Gabrieli. Pria pujaannya itu yang telah menyingkirkan orang-orangnya. Sialan kau Gabrieli, kenapa kau harus menjadi penghalang untuk hubungan kita? Aku melakukan ini semua demi agar kita bisa secepatnya bersama. Tapi kenapa kau malah merusak semuanya, ha? Kenapa Gabrieli? Teriak Patricia menggila. Patricia berjalan mondar-mandir di dalam kamar apartemennya sambil meremas rambut. Dia mencoba memikirkan cara lain untuk membunuh Elia. Dia tidak tahan, Patricia muak setiap kali terbayang kebersamaan gadis sialan itu dengan pria pujaannya. Hatinya seperti diremas-remas. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan hubungan mereka terus terjalin. Apapun yang terjadi, Gabrieli harus secepatnya berpisah dari Elia. Aku bisa mati berdiri kalau harus terus-terusan melihat kebersamaan mereka. Saat Patricia sedang dilanda kekhawatiran, tiba-tiba semua nama muncul di pikirannya. Dia kemudian menyeringai jahat. Ya, Jack Gale, hanya dia yang bisa diandalkan untuk menghabisi Elia. Hahaha, Elia, kali ini kau tidak akan bisa lari lagi dari maut. Kau pasti mati, Elia. Hahaha. Tanpa membuang waktu lagi, Patricia bergegas pergi untuk mencari tahu di mana keberadaan pembunuh bayaran itu. Dia mengemudikan mobil sembari menghubungi salah seorang preman yang selama ini dia pelihara. Cari tahu nomor Jack Gale yang bisa dihubungi. Katakan padanya kalau aku ingin memintanya untuk membunuh seseorang. Berapapun bayaran yang diminta akan aku berikan. Tapi Nona, sudah beberapa hari terakhir ini Jack Gale tidak bisa ditemui dimanapun. Bahkan kaki tangannya juga hilang tak berbekas. Sepertinya mereka sudah tidak ada lagi di negara ini. Apa? Teriak Patricia kaget sambil mencengkram setir mobil. Gigi Patricia menggertak ketika tahu kalau satu-satunya harapan yang dia punya tidak diketahui keberadaannya. Emosi yang tadi sudah mereda kini kembali membara. Hampir saja dia menabrak seorang pengendara motor karena terlalu kesal dengan kabar tersebut. Ah sial, sial, kenapa juga Jack Gale harus menghilang di saat genting seperti ini? Ah brengsek. Nona, kalau Nona mau saya bisa mengenalkan seseorang kepada Anda. Dia juga tak kalah hebatnya seperti Jack Gale, bagaimana? Apa Nona tertarik untuk mempekerjakan teman saya? Patricia diam berpikir kalau orang suruhannya saja berhasil disingkirkan dengan begitu mudah oleh anak buah Gabrieli, akan sangat sia-sia kalau dia harus membuang uang untuk membayar preman yang belum dia ketahui seperti apa kemampuannya. Lupakan saja, aku hanya ingin Jack Gale, tidak peduli mau sekuat apapun temanmu itu, kalian tetaplah mencari cara untuk bisa menemukannya. Nanti aku akan memberimu hadiah jika berhasil mempertemukan aku dengan pembunuh itu. Ingat, semakin cepat kalian menemukan Jack Gale, maka akan semakin besar juga dia yang akan kalian dapat dariku. Paham? Haha, ini yang saya suka dari Anda, Nona Patricia. Baiklah, sesuai keinginan Nona, kami akan segera mencari pembunuh bayaran itu secepat mungkin dan membawanya ke hadapan Anda. Kalau begitu kita sambung lagi nanti, saya akan segera menyebar orang untuk mencari tahu di mana Jack Gale bersembunyi. Selamat malam, Nona cantik. Patricia kembali menyimpan ponsel di dalam tasnya setelah panggilannya terputus. Karena sudah terlanjur berada di luar apartemen, Patricia akhirnya memutuskan untuk pergi ke klub saja. Dia membutuhkan air surga barang segelas untuk memuaskan dahaganya yang sempat mendidih tadi. Di saat Patricia sedang meminta anak buahnya untuk mencari tahu di mana keberadaan Jack Gale, di tempat lain atau lebih tepatnya di hutan dalam perbukitan terlihat seorang pria bertubuh kurus tengah tergeletak tak berdaya di atas tanah. Jackson seharian ini dia terus berlari menghindari Elia yang tidak berhenti mengejarnya. Nampak luka-luka bekas sabetan di kaki dan tubuh Jackson yang didapatkan saat menembus semak-semak berduri tadi. Hos, napas Jackson hampir habis, dia terengah-engah dengan keringat yang terus membanjiri tubuhnya. Hari semakin gelap, Jackson juga sudah sangat kelaparan karena sejak dia kabur sama sekali tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Aku tidak kuat lagi, gumam Jackson putus asa. Tanpa terasa air mata Jackson menetes dari sudut matanya. Tidak ada kata-kata yang cocok untuk menggambarkan betapa berat siksaan yang sedang dia rasakan sekarang. Jackson menangis, dia terseduh-seduh memikirkan nasib hidupnya yang harus berakhir tragis seperti ini. Seandainya saja dia mendengarkan kata Henry yang memperingatkannya agar tidak mencari masalah dengan keluarga Ma, mungkin kisah hidupnya tidak akan seperti ini. Semua ini bisa terjadi karena kearoganannya sendiri yang begitu terobsesi ingin mendapatkan Eleanor, meskipun dia tahu kalau gadis kecilnya sudah menjadi menantu Nyonya Leona. Ya, Jackson mengakui kesombongan yang tertanam di dirinya ketika dia dengan begitu yakin bisa merebut Elia dari tangan Gabrieli. Dan hasil dari kearoganan dan kesombongannya adalah hidupnya yang kini harus menjadi bulan-bulanan dari keluarga mengerikan itu.
Nyonya Leona, aku menyerah. Di kediaman Leona, semua mata kini tengah menatap takjub pada tuan rumah yang sedang duduk santai sembari menikmati wine kesukaannya. Sesuai prediksi, Jackson akhirnya sadar kalau rumah ini adalah tempat ternyaman dari ketakutan yang sedang membelenggunya. Pria mengenaskan itu perlahan-lahan mulai kembali menuju gerbang rumah, di mana Leona dan semua penghuninya sudah menunggu tepat di depan pintu masuk utama. Hani, perlukah kita membuat acara sambutan untuk menyambut kembalinya Jackson ke rumah? Tanya Greg sembari menatap penuh cinta pada wanita yang sedang duduk di atas pangkuannya. Tidak perlu, Greg. Biar Lance saja yang menyambut kepulangannya nanti. Bukankah pagi ini mereka berdua melewatkan olahraga bersama yang biasa mereka lakukan setiap harinya? Lan pasti akan sangat bahagia ketika tahu kalau teman dekatnya sudah kembali lagi ke rumah ini. Jawab Leona dengan santai. Greg tersenyum, luar biasa. Setiap hal yang sudah masuk ke dalam rencana istrinya pasti akan selalu berakhir dengan sangat memuaskan. Meski awalnya Greg sempat merasa ragu karena Jackson yang masih belum mau menyerah di saat hari mulai malam, namun sekarang keraguannya terjawab sudah. Dokter itu tahu kemana harus kembali dan saat ini semua orang sedang menantikan kemunculannya. Istrinya benar-benar sangat luar biasa, bukan? Nyonya, Tuan Muda Gabrieli bilang dia belum sempat membicarakan hal ini pada Nona Elia karena Nona Elia sedang sibuk merawat Tuan Karim yang sedang tidak sehat. Lapor Hansen. Leona menarik napas dalam, biarkan saja. Saat ini Tuan Karim sedang sangat membutuhkan banyak asupan tenaga untuk menghadap badai besar yang sebentar lagi akan segera datang. Aku bahkan sedikit ragu kalau pria renta itu mampu bertahan hidup ketika Nyonya Clarissa meminta penjelasannya. Tapi ya sudahlah, ini adalah konsekuensi dari apa yang pernah dibuatnya dulu. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Karma selalu ada bagi semua manusia yang buta akan hawa nafsu. Sayang sekali, istri pria renta itu sudah mati. Padahal wanita iblis itulah yang sudah membuat kekacauan turun-temurun di kehidupan besan dan menantuku. Perlukah saya membongkar makam istrinya Tuan Karim, Nyonya Leona? Tanya Hansen dengan semirik jahat di sudut bibirnya. Tidak ada gunanya kita berurusan dengan tulang belulang orang yang sudah lama mati, Hansen. Orang kejam sepertinya pasti tidak akan bisa mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Seandainya kita bisa melihat, aku yakin sekali wanita kejam itu pasti sedang meraung meminta pengampunan atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidup. Jadi biarlah Tuhan saja yang menghukumnya, karena hukuman Tuhan adalah yang paling mutlak dan kekal. Jawab Leona kemudian menunggu habis wine di gelasnya. Semua orang mengangguk setuju dengan jawaban Nyonya si pemilik rumah. Mereka kemudian kembali fokus menatap ke arah pintu gerbang, menunggu kehadiran seorang pria yang sejak beberapa jam lalu membuat semua orang berada di sini. Cepatlah pulang, Jackson. Kau terlalu memaksakan diri untuk tetap bertahan di luar sana. Rumah ini adalah tempat yang paling cocok untukmu bertahan hidup, jadi cepatlah pulang. Lan sudah menunggumu.